Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, semangat pagi ya. Semangat pagi semuanya. Salam sehat walafiat untuk anak-anak semua, mahasiswa semua, dan juga ke keluarganya. Oke, kemudian selamat juga mempersiapkan menyambut tahun baru. Besok tahun barunya ya. Semoga di tahun baru nanti semuanya sukses mencapai cita-citanya semuanya. Dan tentu sekali harapannya sehat semuanya di tahun baru nanti. Amin, Pak. Baik. Topik hari ini tentang UAV. Nah, sebelum grup Krisma, Andre, dan Niko akan memaparkan tentang UAV, saya juga akan memberikan pengantar dulu tentang UAV ini, gitu ya. Kurang lebih 15 menit lah pengantarnya. Baik, saya mulai dulu dengan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Unmanned di sini kan ada kata-kata man. Un berarti nggak ada awaknya, nggak ada orangnya gitu. Kalau pesawat kan ada pilotnya. Jadi ini tidak ada pilotnya. Unmanned aerial vehicle, suatu vehicle atau benda kerja atau peralatan yang kaitannya dengan air, aerial. Nah, ini tentu sekali kaitan aerial ini biasanya dikaitkan dengan drone. Istilah drone ini tentu sekali sudah sangat luas dikenal dan familiar. Dan mungkin juga saudara-saudara juga sudah punya, ya mungkin ada yang sudah punya drone di sini. Ada yang sudah punya? Andre atau Henny punya drone di rumah? Belum punya, Pak. Oh, belum punya. Enggak apa-apa, nanti dibeliin sama Andre nanti, Henny ya. Dibeliin sama Andre drone-nya. Soalnya Andre itu juragan durian. Oke, nanti pas panen durian langsung dibeliin drone yang baru. Is an aircraft without the human pilot approach. Jadi ini suatu aircraft tanpa pilot manusia. Itu yang maksud dengan UAV yang kita maksud unmanned aerial vehicle ini, yaitu alias drone ya. Tentu sekali drone tidak ada manusia di dalam drone-nya, tapi akan dikendalikan. UAV are component of an unmanned aircraft system. Jadi dia merupakan suatu UAS ya. Jadi satu sistem aircraft yang tanpa awak, which includes a UAV, a ground-based control. Jadi ada yang mengontrolnya dari darat, dari stasiun lah. Stasiunnya di mana saja, mungkin di mobil, di rumah, atau di kantor ya. And a system communication between the two. Jadi dia akan berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, menggunakan komunikasi elektronik untuk mengendalikannya. Nah, sehingga kalau komunikasi elektronik ini bisa disadap oleh pihak lain, nah bisa dikendalikan drone ini ya. Nah, okay. The flight of UAV may operate with various degree of autonomy. Jadi secara otonomi akan dikendalikan, kemudian either under the remote control by a human operator of autonomously by onboard computer. Menggunakan suatu onboard computer. Bisa juga yang embedded di peralatannya. Ini tentu sekali makin besar drone-nya, makin canggih drone-nya, tentu sekali peralatannya makin komplit dan makin sederhana. Kita sudah lihat juga bisa dikendalikan dengan komputer manual kita ataupun memang include di dalam peralatan tersebut ya. Nah, sudah kita lihat. Ini gambar di sebelah kiri di sini kita lihat ada aplikasi drone di sistem logistik. Nah, baik. Saya akan tunjukkan juga kepada saudara sekalian terkait dengan UAV ini dikaitkan dengan apa yang sudah dilaporkan oleh DHL. Kita tahu adalah DHL adalah pemain atau provider logistik terbesar di dunia.
DHSL mempublikasi tentang unmanned aerial vehicle in logistic. Bagaimana aplikasinya UAV ini di dalam kegiatan logistik. Baik ya, saya akan tunjukkan yang pertama. Nanti ini akan dibahas tentang scope, regulation, teknologi, kemudian industri, best practice penerapan dari UAV ini di mana saja, kemudian bagaimana implikasinya di dalam logistik tentang UAV ini. UAV tadi sudah kita sebutkan sebenarnya adalah suatu vehicle yang bergerak di udara tanpa awak, dikendalikan dari darat. Begitu. Jadi orangnya itu berada di darat. Artinya base ya, base rata-rata di darat. Ya mungkin ke depan juga ada dari pesawat yang lain mengendalikan ini. Kemudian skopnya. Nah, sebagaimana anak-anak ketahui bahwa aplikasi dari drone ini atau UAV ini ada dua, bisa dibedakan, yaitu ada yang military, ini kan, military dan non-military. Bahkan tadi apa itu secara personal juga bisa memiliki drone. Jadi anak-anak bisa beli, saudara bisa beli di toko langsung ataupun bisa di online untuk membeli drone ini. Kemudian kenapa dibutuhkan regulasi? Gambar di sebelah kanan ini sangat menarik ini. Ya, saudara kalau lihat gambar ini. Di figure 1 ini dijelaskan tentang air traffic at 9:30 AM. Ya, jam 9.30 pagi di Western Europe. Di suatu hari, jam 9.30 pagi, air traffic-nya di Western Europe, Eropa Barat, seperti begini. Jadi kesimpulannya apa, anak-anak? Kesimpulannya apa kalau melihat gambar itu? Kesimpulannya apa? Jam 9.30 pagi, itu yang gambar kuning-kuning ini adalah posisi-posisi pesawat-pesawat dan berbagai macam traffic, air traffic, pesawat, helikopter, misalnya macam-macam ya, yang pokoknya terbang di udara lah. Kecuali burung, ini bukan burung. Burung, layang-layang tidak masuk tuh. Jadi kalau Andre Barus sama Niko main layang-layang tidak masuk di air traffic. Burung juga tidak masuk ini. Ini adalah pesawat-pesawat terbang, helikopter, dan sebagainya. Termasuk juga drone. Jadi kesimpulannya apa, Andre? Kesimpulannya apa kalau lihat gambar ini? Kalau menurut saya di pukul 9.30 di Eropa Barat itu jumlah itu termasuk padat gitu, Pak. Termasuk banyak kegiatan gitu. Sangat padat ya. Sangat padat kan kalau lihat gambar ini, sangat padat. Karena itu perlu regulasi. Karena kalau ini kan drone terbang sembarangan, bisa terjadi apa? Crash di udara kan? Betul nggak? Nah, jadi ada regulasi. Bagaimana drone itu bisa diterbangkan? Yang sipil maupun yang militer. Jadi ada regulasinya. Nah, saya stop sharing dulu. Saya ingin tunjukkan bagaimana regulasi di Indonesia ini. Saya sudah browsing ya regulasi di Indonesia. Bisa dilihat di sini. Ini ada Asosiasi Pilot Drone Indonesia. Ada aturan yang mengatur. Regulasi yang berlaku adalah PM 163, PM 180 ya. Ini jadi ada peraturan Menteri Perhubungan lah. Peraturan Menteri Perhubungan ini pasti ya. Peraturannya intinya begini. Pesawat udara tanpa awak, tadi UAV tadi itu, pesawat udara tanpa awak, tidak boleh dioperasikan di kawasan udara terlarang. Prohibit area 1. Apa itu kawasan terlarang itu? Misalkan Istana Presiden, instalasi militer, dan sebagainya. Ya, kemudian juga kawasan udara terbatas. Nanti bisa kita lihat ya, ada kawasan udara terbatas, ada kawasan udara terlarang, ada area 1, area 2. Dan kawasan keselamatan operasi penerbangan, KKOP3, suatu bandar udara. Itu dilarang itu, terbang di sana. Kemudian juga sistem pesawat udara tanpa awak juga tidak boleh dioperasikan di ruang udara
yang dilayani Control Airspace 4, nih, Uncontrolled Airspace 5, pada ketinggian lebih dari 500 kaki atau 150 meter. Jadi di bawah 150 meter boleh. Tapi juga tadi tidak boleh ada 3 kawasan ya, 3 area ini tidak boleh. Ditambah kalau di kawasan udara yang mengoperasikan ruang udara tidak boleh lebih tinggi dari 150 karena akan mengganggu traffic tadi. Nah, Kemenhub mengizinkan drone diterbangkan hingga di atas 150, namun sang operator atau pilot harus punya izin operasi pesawat tersebut dan berkoordinasi dengan unit navigasi penerbangan yang bertanggung jawab pada ruang udara pesawat tersebut. Perubahan peraturan tersebut memberi hak kepada Kemenhub untuk menjatuhkan sanksi atau TNI untuk menembak drone yang dinilai membahayakan. Oke, ya. Nah, ini regulasi di Indonesia terkait dengan drone. Baik, kita lanjutkan lagi ceritanya sedikit lagi ya. Regulasi ini tadi. Kita lihat berikutnya. Nah, ini tentu sekali hal yang umum di mana kalau ini perubahan ya, sumbu vertikal kan perubahan, sumbu horizontal time. Selalu teknologi change itu sangat cepat. Teknologi change sangat cepat. Sehingga hal-hal yang lainnya seperti social chain, business chain, political chain, termasuk law chain, itu tertinggal. Contohnya misalkan waktu apa itu namanya Gojek, Grab beroperasi, aturannya belum ada kan? Sehingga barulah dibuat sebuah aturan, setelah ini beroperasi 1 atau 2 tahun baru dibuat aturan mengenai hal itu. Sama juga dengan drone. Teknologinya banyak teknologi yang sudah berkembang pesat, aturannya baru muncul. Kita sebut sebagai disruption. Disruption, ya, the law of disruption, didisrupsi begitu ya, diganggu begitu ya, terganggu gitu. Coba. Baik, teknologi. Kita lihat kaitan dengan drone. Yang pertama ada yang fixed wing. Ini modelnya. Ya, visualnya gambarnya seperti ini. Long range, endurance, fixed wing. Kemudian kalau di aplikasi militer, anak-anak juga bisa lihat di foto-foto drone-drone militer ya, pakai fixed wing juga ya. Kemudian ini tiled wing. Teknologi kompleks, ekspensif, ini mahal. Contohnya seperti ini. Kemudian unmanned helicopter, ada yang helikopter ya. Kemudian multicopter seperti ini. Nah, mungkin juga ada perkembangan yang terbaru lah dari tampilan dari drone ini. Ini contoh udah ada beberapa. Yang penting ada pakai sayap, ada juga modelnya helikopter gitu, kopter seperti ini. Ya, jadi ada 2 tipe sebenarnya, sayap dan kopter. Ini contoh di DHL. Paket kopter namanya. Paket kopter. Nanti kita tunjukkan videonya sebentar nanti ya. Multicopter. Ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana penerapan UAV ini di berbagai industri? Kita sebut sebagai industry best practice. Pertama, energi infrastruktur. Sudah lihat ini kan, kalau gambar ini. Ini gambar apa ini? Niko, gambar apa ini Niko? Nih gambar apa Niko? Landasan. Wah, landasan helikopter, tapi di suatu apa? Nih, offshore. Offshore itu pengeboran minyak di tengah laut. Begitu ya, offshore. Nah, biasanya untuk memonitor, dia bilang, for big energy, it is tedious and costly to constantly monitor their infrastructure. Untuk memonitor infrastruktur ini pakai helikopter, mahal. Karena itu penggunaan UAV ini sangat efisien sekali. Dalam hal untuk memonitor apa tadi? Energi infrastruktur yang ada di tengah laut. Termasuk misalkan ini, sekarang orang memanen listrik juga dengan menggunakan apa ini? Menggunakan apa? Siapa tahu nih namanya nih? Kincir angin, Pak. Kincir angin lah. Baling-baling kincir angin ya. Itu banyak
tempatkan di laut karena memang di laut kan anginnya kenceng. Oke. Jadi sehingga bisa untuk jadi pembangkit listrik. Jadi perkebunan listriknya itu di laut ini. Nah, sekarang jadi untuk memonitor ini paling murah itu menggunakan UAV. Kalau pakai helikopter mahal. Oke. Kemudian di agriculture atau forestry, agriculture atau di hutan ataupun di agriculture. Gunanya untuk apa? Ada banyak aplikasi yang digunakan seperti ini. Dalam rangka untuk apa ini? Coba lihat ini. Untuk apa? Pemadam? Kebakaran, Pak. Kebakaran hutan. Jadi lebih efisien menggunakan UAV ini. Dengan membawa air banyak kemudian diturunkan. Ya, jadi karena ini kan sebenarnya resiko ya, ada resiko kalau manusia di sana, khawatirnya kalau terjadi suatu crash ya, pesawatnya crash kan menimbulkan korban jiwa. Tapi kalau UAV kalau terjadi crash ya cuma UAV-nya aja, tidak ada manusia di situ ya. Dan segi operasionalnya biayanya lebih murah ini, karena tidak melibatkan tidak ada orang di sini. Ini contoh penerapan di agriculture, termasuk sebenarnya untuk penyiraman. Kalau kita lihat kan dulu. Kalau di luar negeri itu kan ada untuk penyiraman ladang itu menggunakan pesawat dulu ya. Betul nggak? Pernah lihat nggak? Ada film untuk penyiraman ladang yang besar menggunakan pesawat itu. Nggak tahu kalau di mana itu di Tarutung. Andre Barus nih lokasinya di mana ini? Andre Barus. Lokasi Andre Barus di mana? Andre? Nggak dengar suaranya. Di mana? Tarutung. Di mana, Andre? Halo, Deli Serdang, Pak. Di Serdang. Nah, mungkin ada perkebunan luas di sana. Andre Barus punya lahan luas berapa hektar. Kalau disiram manual kan mahal. Menggunakan drone itu lebih murah. Kalau dulu menggunakan pesawat. Ya, itu jadi aplikasinya pada agriculture. Probably di agriculture and forestry industry. Don't spring to mind when they consider potential application for unmanned aerial system. Ya, nah, ini banyak penggunaannya di agriculture. Yang lainnya, site and layout planning, construction sector. Ini dari untuk mengkonstruksi sekarang menggunakan juga drone dalam rangka apa? Untuk pemetaannya. Ya, pemetaan. Jadi di sini disebutkan bahwa site and layout planning. Jadi perencanaan site. Ya suatu misal ada proyek untuk pembangunan suatu jembatan, gedung, terowongan dan sebagainya. Layout planning, construction sector, and in other industry can benefit in the several way from the use unmanned aerial vehicle. Gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk memetakan, memetakan kondisi macam-macam lah, tanah, permukaan, juga untuk melihat simetrisnya mungkin dan sebagainya ya, pengendalian. Ini digunakan drone di sini aplikasinya. Kemudian environmental protection. UAV can play vital role in environmental protection. For example, in safeguarding and endangered species. Already conservation park and private game reserve in the South Africa are using unmanned flying system to protect endangered rhinos from poachers. Ini kita lihat bahwa bagaimana menggunakan UAV untuk memprotek beberapa binatang-binatang yang sudah langka, juga mungkin untuk melihat, memonitor dari ada pemburu-pemburu ini ya, pemburu-pemburu yang liar lah, pemburu-pemburu liar yang akan memburu binatang-binatang. Nah, termasuk juga bisa digunakan untuk kalau dulu mengembala binatang. Nah, sekarang pengembala binatangnya bisa juga dengan menggunakan UAV gitu. Ya, kalau misalkan Niko punya banyak kambing, kambingnya ada ribuan, dikendalikan pakai drone aja Niko nanti. Ya, nah, pakai drone dikendalikan. Jadi tidak perlu orang lagi yang mengendalikannya. Masuk kandang dan sebagainya untuk memonitor ya. Nah, ini sekarang bisa menggunakan ini nih. Terus juga emergency response and policy. Emergency response ini ceritanya begini. Terjadi misalkan a double blow of natural disaster in Fukushima.
ini terjadi suatu disaster atau bencana di Fukushima. Kalau terjadi earthquake, gempa bumi seperti di Aceh dulu dan sebagainya, beberapa tempat, maka kan akan terjadi, termasuk di Sulawesi, kerusakan fatal di mana tidak bisa berkomunikasi di daerah tersebut. Betul nggak? Nah, untuk memonitor daerah tersebut, dia bilang, berapa banyak orang yang masih hidup, fasilitas yang rusak, fasilitas yang ada dan sebagainya, itu digunakan UAV ini juga aplikasinya ya. Kemudian yang tentu sekali terkenal ini juga digunakan dalam aplikasi film and photography. Banyak film-film and photography menggunakan drone ini, aerial film photography service provided, and probably the heaviest commercial uses the unmanned aerial system today. Banyak film-film komersial sekarang menggunakan, lihat gambar sebelah kanan ini, menggunakan UAV. Di tengahnya adalah kamera, ya, ataupun video, begitu ya, untuk memvideokan, kamera video ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk development aid, untuk membantu suatu daerah yang terpencil, begitu ya, daerah-daerah terpencil yang sulit dicapai oleh lokasi transportasi. Ini bisa digunakan UAV untuk mengantar berbagai macam perlengkapan, misalkan daerah-daerah pengungsian, daerah-daerah yang lainnya, makanan, obat-obatan dan sebagainya, juga untuk memonitor daerah tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana implikasinya di dalam logistik. Yang pertama implikasinya tentu sekali urban first and last mile. Ini daerah urban, daerah perkotaan. Jadi untuk mengantar barang ke daerah dari awal sampai ke last mile-nya itu bisa menggunakan drone. Anak-anak sudah pernah lihat kan ini yang video DHL dalam rangka DHL ini, bentar ya, mana supply chain megatrend fulfillment, drone Amazon. Oh iya Amazon, mohon maaf, bukan DHL. Bisa terlihat anak-anak? Bisa terlihat? Terlihat nggak? Terlihat ya? Oke. Suaranya dengar nggak? Tidak terlihat, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Tidak terlihat? Oke, tidak terlihat, Pak. Sebentar. Tidak terlihat ya? Tidak terlihat ya? Tidak terlihat ya? Barusan tidak terlihat? Tidak, Pak. Oke. Tidak, Pak. Tidak terlihat. Saya ingin menunjukkan tadi tentang ini. Bagaimana penggunaan drone untuk mengantar paket yang dilakukan oleh Amazon. Mungkin anak-anak sudah pernah lihat video ini ya. Kalau sudah pernah lihat ya juga nggak apa-apa. Tidak usah diputar lagi ini. Drone Amazon Testing Delivery ini. Apa kelihatan nggak sekarang? Apakah kelihatan anak? Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat ya? Terdengar suara tapi tidak ada gambar. Oke, sip. Dah nggak apa-apa. Kalau tidak terlihat ya. Baik. Padahal ini sudah saya sharing di sini. Oke. Stop sharing. Nah, nggak apa-apa. Tadi saya ingin menunjukkan bahwa aplikasi drone di logistik tadi, yang gambar video tadi. Nanti kalau begitu nanti saya juga bisa sharingkan di mana itu namanya, di VL ya. Nah, yang lainnya sekarang terlihat ya kalau gambar ini di monitor layarnya, anak-anak terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke. Artinya penggunaan drone untuk seperti inilah gambarnya,
mengangkut barang dikirim ke suatu customer. Nah, ini komentarnya kalau di Indonesia ada begini, bagaimana ini Henny? Misalkan di Medan mengantar paket dari hub-nya ke rumah Henny menggunakan drone, bagaimana ini komentarnya? Komentar Henny gimana? Henny bisa dengar? Atau yang lain nih? Siapa yang bisa dengar ini? Agnes bisa dengar, Agnes? Ya, bisa Pak. Kalau misalkan ini mengantar drone ke rumahan, mengantar paket ke rumah Agnes pakai drone, komentarnya gimana? Agnes di mana nih posisi? Di Lampung, Pak. Oke, di Lampung. Gimana di kota Lampung diantar paketnya pakai drone ini? Komentarnya gimana? Kalau menurut saya sih canggih ya Pak, tapi kalau mungkin itu terjadi buat kita kalau misalnya yang menerima adalah orang yang awam terhadap teknologi, mungkin mereka akan sedikit bingung atau belum bisa menerima Pak, karena kan belum terbiasa di Indonesia sendiri. Ya. Sebenarnya tadi kalau film tadi itu bisa dilihat ya, dia begini, dia akan sudah di calling dulu, Agnes, paket barang akan datang, kemudian akan ditaruh di depan pintunya itu langsung dilepas. Ini kan dia ada penjepit, ya, dilepas langsung. Drone-nya terbang lagi, begitu. Drone-nya terbang lagi. Jadi dia seperti contoh di film tadi, tapi tidak bisa dilihat ya. Taruh depan pintunya, orangnya keluar, drone-nya terbang lagi langsung. Nah, begitu ya. Nah, cuman jadi masalahnya kita ya, kalau di kita mungkin ada ditangkap orang nih. Ya, drone-nya bisa dijaring sama orang ya. Betul nggak, Anes? Dicuri ya, Pak. Bisa jadi jaring, ditangkap, diambil drone-nya. Betul kan? Nah. Tapi Pak, saya mau nanya. Kita kan pengiriman barang kan kita lebih, karena kita kurang percaya terhadap barang tersebut kan kadang kita menggunakan metode pembayaran COD. Iya. Kalau untuk drone sendiri pengirimannya, terus untuk sistem COD-nya, apakah itu masih bisa diberlakukan atau gimana, Pak? Iya, jelas sekali kalau yang untuk pengiriman drone ini tidak pakai COD. Jadi dia harus pembayarannya menggunakan langsung transfer. Jadi karena drone-nya tidak bisa menerima uang, apalagi kalau uangnya kembalian Rp50 atau Rp100 nggak bawa receh, kata drone. Jadi dia harus transfer. Yang kedua, kalau di Indonesia saya kira kalau menurut saya dalam beberapa tahun ke depan ini belum akan diimplementasikan drone mengirim ke rumah. Kenapa? Alasannya kenapa? Selain dari tadi saya katakan. Kenapa? Menurut Agnes kenapa? Di Kota Lampung aja lah, menurut Agnes, di Kota Lampung. Ya, nah, kenapa tidak akan digunakan drone ini? Karena satu tadi alasannya COD, betul. Satu, yang lainnya? Karena pertama pemahaman masyarakat, yang kedua itu kita belum menggunakan yang UAV gitu loh Pak. Belum bisa. Kalau misalkan akan digunakan, tapi tidak akan digunakan juga di Indonesia. Karena satu, pemahaman, kedua tidak bisa COD, ketiga secara cost lebih mahal Pak. Dibanding kita menggunakan kurir jasa biasa. Betul ya. Kurir jasa seperti misalkan Gojek ya. Gojek atau Grab jauh lebih murah di Indonesia. Begitu. Kalau di luar negeri memang tenaga kerja itu mahal. Sangat mahal dan orang itu aware lah. Jadi artinya dia punya tanggung jawab kalau ada drone yang datang tidak akan ditangkap drone-nya, begitu ya. Tidak akan dijaring drone-nya. Oke, bagus, Agnes ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah urban juga nanti bisa dikontrol ini dari suatu lokasi hub, misalkan lokasi hubnya adalah mobil, begitu ya. Nah, juga nanti ini kawasan perkotaan sudah menggunakan drone. Juga untuk daerah rural pedesaan. Jadi pengiriman dari suatu hub ke daerah pedesaan bisa menggunakan ini. Dan juga ini adalah mengirim berbagai macam, ini contoh UAV, Google Drone ya. Google Drone ini bisa juga mengirim barang-barang untuk daerah-daerah tertentu. Termasuk surveillance infrastructure. Untuk surveillance itu artinya pemantauan. Misalkan kalau kita lihat surveillance suatu daerah yang gersang,
terjal, misalkan mengandung es banyak, di mana manusia kalau ke sana susah begitu. Ya, ini surveillance misalkan mensurveil apa? Ini kan ada kameranya. Mensurveillance ada komponen-komponen atau bebatuan apa saja daerah ini, binatang, habitat daerah apa, sebenarnya surveillance bisa digunakan untuk daerah-daerah yang manusia susah ke sana. Ini bisa begini ya, termasuk sebenarnya drone di dalam air juga ya. Nah, banyak yang surveillance. Itu surveillance. Dan intralogistik nih menarik nih. Sebenarnya saya punya videonya ini tadi, tapi nggak bisa ditayangkan ini ternyata ya. Ini anak-anak lihat apa ini nih? Gambar di mana ini? Disebut sebagai intralogistik. UAV could play a vital role in intralogistik. Consider the automotive industry with the massive production site, just-in-time process, and mind-blowing cost of idle production line. UAV could support the intra-plane transport as well as a supplier to plane emergency delivery, which a typical performance helicopter today ya. Nah, coba lihat ini. Ini gambar apa ini? Siapa yang tahu ini? Gambar apa? Gambar di mana ini? Ini familiar pasti anak-anak nih. Gudang, Pak. Gudang, oke bagus. Di gudang. Kalau begitu di gudang ngapain drone ini? Ngapain drone di gudang? Ngecek barang, Pak. Nah, ngecek barang. Oh, kalau bahasa logistiknya apa sih? Logistiknya apa dia? Bahasa logistik ngecek barang itu mau ngapain sih dia? Inventory apa? Inventory. Manajemen. Ya, inventory management, tapi kaitannya dengan apa ini? Mau ngapain inventory-nya? Picking gitu, Pak. Proses pickingnya gitu, Pak. Taking. Ya, inventory taking gitu ya. Inventory taking. Ataupun dia menghitung stok persediaan barang ya. Stocking atau taking inventory. Dia menghitung jumlah persediaan barang di sini. Biasanya manual, ini sayang tadi videonya nggak bisa dilihat oleh anak-anak ya. Nah, itu. Jadi bisa menghitung jumlah persediaan yang ada di gudang dengan cepat dengan menggunakan drone. Nanti bisa lihat di YouTube lah, bisa lihat di YouTube ya, anak-anak itu nanti ya. Nggak tahu kalau dari YouTube apakah bisa dilihat ya, bisa ini juga oleh anak-anak kalau dari YouTube itu. Ya nanti ginilah dicoba sendiri aja lah, ya bisa lihat di YouTube supaya ini karena waktunya terbatas ya. Oke, bagian terakhir mana nih bagian terakhir? Bagian terakhir adalah tadi ya udah intralogistik terutama untuk stok inventarisasi atau stock taking atau stock take namanya stock take. Untuk menghitung jumlah persediaan yang ada di gudang sehingga diketahui fisiknya dengan di sistem itu cocok apa tidak. Dengan ini bisa dihitung dengan cepat barang-barang tersebut dan posisi-posisi barang yang mungkin salah tempat juga bisa diketahui dengan cepat. Oke, nanti kan ini terutama digunakan di pabrik-pabrik disebut sebagai pabrik-pabrik otomotif di mana menggunakan berbagai ribuan atau ratusan ribu spare part yang ada di sini. Nah, itu perlu dipetakan inventorinya dengan baik. Oke. Nah, saya kira begitu saja anak-anak pengantar dari saya tentang UAV. Nah, berikutnya ini Krisma sama Andre sama Niko akan memaparkan sebuah artikel dari sebuah jurnal terkait dengan UAV. Begitu ya, Krisma ya. Boleh Krisma, bisa silakan kalau mau di share screen. Nah, sudah saya available di sini, silakan. Mau share screen? Siapa yang akan share screen di sini? Sudah kelihatan, Pak? Sebentar. Ya, sudah. Bagus, sudah kelihatan. Oke. Terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kami di sini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan presentasi kerja kelompok kami dengan judul Unmanned Aerial Vehicle yang beranggotakan yang pertama itu ada Andre Pangarapen Tabarus, yang kedua itu Krismayani saya sendiri, dan yang ketiga itu Niko Sinamo. Oke, selanjutnya untuk
pengertian unmanned aerial vehicle akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. UAV is a flying machine that function remotely by a pilot or capable of self-control, which is operated by an operator using the laws of aerodynamic to lift itself. Di mana UAV adalah mesin terbang yang berfungsi dari jarak jauh oleh pilot atau mampu mengendalikan diri yang dioperasikan oleh operator menggunakan hukum aerodinamika untuk mengangkat dirinya sendiri. The large use of this drone is in the military field, but they are also used in the fields of geography, photography, and videography, which are carried but freely and openly. Penggunaan terbesar drone ini adalah di bidang militer, tetapi juga digunakan di bidang geografi, fotografi, videografi, di mana dilakukan secara bebas dan terbuka. Curling drone are also being developed so that can be applied in logistics, especially in the field of delivery of goods to customers. Saat ini drone juga sedang dikembangkan agar bisa diaplikasikan di bidang logistik, terutama di bidang pengiriman barang ke konsumen. Oke, selanjutnya di sini kami akan memberikan contoh dari UAV-nya yang dibacakan langsung oleh teman kita Niko Sinamo. Silakan. Contoh jenis dari UAV yaitu yang pertama fixed wing. Sama seperti pesawat tradisional, UAV ini dirancang agar terlihat lebih seperti pesawat terbang. Fixed wing ini dibangun dari badan pusat yang memiliki 2 sayap dan juga baling-baling. Saat terbang kedua sayapnya mengimbangkan bobot keseluruhannya dengan membantunya dengan sayap. Kekurangan dari fixed wing ini yaitu lepas landas horizontal dan juga membutuhkan ruang yang sangat besar. Dan keuntungan dari fixed wing ini yaitu jarak jauh jangka 30 menit terbang dan juga daya tahan. Yang kedua yaitu tilt wing. Keuntungan dari tilt wing ini yaitu kombinasi antara fixed wing dan VTOL atau vertical take-off landing. Dan kerugiannya sendiri teknologi yang rumit dan juga harga yang mahal. Yang ketiga yaitu unmanned helicopter. Jenis unmanned helicopter ini memiliki kerugian. Krisma, slide-nya digerakkan ke halaman berikutnya, Krisma. Oke. Yang ketiga yaitu unmanned helicopter. Jenis ini memiliki keuntungan yaitu kemampuan manuver dan juga muatan yang tinggi. Untuk kerugiannya sendiri, pemeliharaan yang tinggi dan juga harga yang mahal. Jenis yang keempat yaitu multicopter. Keuntungan multicopter ini mudah untuk diluncurkan dan berat multicopter ini juga ringan. Kerugiannya sendiri yaitu muatan yang terbatas dan rentan terhadap angin karena bobotnya sangat ringan. Oke, sebelum selanjutnya ke implementasi UAV-nya, kami ingin memperlihatkan video lebih jelas untuk jenis dari UAV-nya. Sebentar ya teman-teman.
Belum kelihatan. Mana dia? New drones of different types that can fly autonomously and travel long distances at high speed to deliver products, food, or supplies. Kelihatan nggak, Pak? Tidak kelihatan. Sama seperti saya tadi. Tidak kelihatan nih kelihatannya. Tidak kelihatan. Mungkin kalau dari YouTube langsung bisa, tapi kalau dari putar video aneh nggak kelihatan ya. Padahal sini sudah diklik. Share screen YouTube aja, Kak. Biasanya bisa. Kalau share screen dari YouTube memang bisa. Kalau dari YouTube ya. Oke. Krisma, kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Kita lanjut aja presentasinya. Oke, sebentar Pak ya. Oke, selanjutnya oke, nggak bisa dia. Sudah kelihatan? Krisma sudah kelihatan. Ya. Oke, tunggu Pak. Ya. Oke, selanjutnya di implementation in logistik akan dibacakan langsung oleh Kak Andre. Jadi, baik, saya sini akan menjelaskan tentang implementation in logistik. DSL Germany for the first time opened a special delivery unit using drones, where the drones are used to deliver special packages to customer in need. DHL said the parcel copter drone will send the medicine from a village on the seafront of Norwich, 12 kilometers from the North Sea, to a small island called Joyce, which is home to about 2,000 residents. The parcel copter will fly at an altitude of 15 meters at the speed of 15 meters at the speed of 18 meters per second, depending on wind speed. DHL says that it is designed to withstand water and bad weather, weighs 5 kilograms, and can carry loads up to 1.2 kilogram in weight. Flight time. Bisa naikkan nggak, Chris? Nggak nampak slide-nya. Ya, next slide. Oh, habis ya, sudah selesai. Ya. Jadi di sini untuk pertama kalinya yang membuka unit pengiriman menggunakan drone itu adalah DHL dari Jerman. Di mana drone tersebut digunakan untuk mengirim paket khusus kepada konsumen yang membutuhkan. DHL mengatakan pesawat tak berawak ini akan mengirim obat dari sebuah desa di pinggir laut di daerah Norwich yang berjarak sekitar 12 km dari laut utara ke sebuah pulau kecil bernama Juis, yang merupakan rumah bagi sekitar 2.000 penduduk. Parcel copter akan terbang pada ketinggian 50 meter dengan kecepatan 18 meter per detik, tergantung dari kecepatan angin. DHL mengatakan bahwa ia dirancang untuk tahan terhadap air dan cuaca buruk. Beratnya seberat 5 kg dan dapat membawa beban hingga 1,2 kg. Untuk waktu penerbangannya mencapai sekitar 45 menit atau minimal 12 km.
Sebelum ke pertanyaan, saya coba share screen lagi ya, mana tahu bisa. Iya, cobain silakan. Ah, oke, bagus, Krisma, udah kelihatan. Oke, bentar ya, Pak. New drones of different types that can fly autonomously and travel long distances at high speed to deliver products, food, or supplies. These are 10 delivery drones that already fly through the cities. 10. Flirty. It is a commercial drone delivery service that is used to transport different products such as food or supplies. The system is designed to deliver packages from a store to a house in less than 10 minutes. Drones are prepared to fly in different weather conditions and deliver to most types of homes, and it has already been successfully tested in the state of Nevada. 9. Flytrex. The Flytrex company makes drone deliveries at homes in North Carolina and also at golf courses. It uses drones manufactured by DJI of the M600 model that fly 230 feet high and have a range of more than 3 miles. These drones can reach a speed of 30 miles per hour and carry a load of 6 pounds. The company is also working to make commercial deliveries in Panama and Iceland and already has successfully completed thousands of flights. 8. Zipline. It's an express delivery service for medicines and medical supplies that the company started using in Rwanda in 2016. Drones are launched at 60 miles per hour with a load of up to almost 4 pounds and have a service radius of 50 miles. In about 30 minutes, they deliver supplies by parachute in the area that it's needed. In recent years, the process has been perfected to be able to make hundreds of deliveries per day from each distribution center. 7. Bell. The aircraft manufacturer has developed a new autonomous drone that can take off and land vertically. It's designed to perform different types of services, such as package delivery or transportation of medical supplies. It can reach a top speed of 100 miles per hour and carry a load of 65 pounds. Flight tests have already been successfully completed, and the company intends to start delivering in 2020. 6. UPS. The new UPS drone is being used to deliver medical supplies to a hospital in North Carolina. It can carry a load exceeding 4 pounds up to a distance of 12 miles at a speed exceeding 40 miles per hour. Delivery time is considerably reduced with this drone, and it's expected that this service will also be used in other hospitals in the United States. 5. DHL. The parcel company has collaborated with the German manufacturer Windcopter to develop a new autonomous drone for delivery of supplies. It's designed to transport a load of up to 13 pounds and reach a speed of 80 miles per hour. You can complete flights 37 miles away in 40 minutes. It's already been used successfully in places like Tanzania for the delivery of medicines in remote areas. 4. The company is conducting drone food distribution tests in the city of San Diego. It's partnered with a fast food restaurant
restaurant through its home delivery platform, Uber Eats. Take it to the customer's home. Uber intends to expand this service to more restaurants and plans to allocate zones for the landing of drones. The new Airbus drone is designed to be used in the delivery of spare parts or supplies in places such as port areas. It has a load capacity of 9 pounds and can fly autonomously up to a distance of 2 miles. You can deliver 6 times faster than with other systems and reduce the cost of the service by up to 90%. The company intends to use this drone to improve the service for its customers and is currently being used in Singapore for the delivery of supplies. 2. Amazon. The Amazon company has developed a new autonomous drone that will significantly reduce the delivery time of its products. The drone has several sensors and is completely covered to increase safety. It can take off and land vertically and fly stably even with wind. Amazon aims that its drones fly up to a distance of 15 miles with packages of 4 pounds in less than 30 minutes. 1. Google. The drones developed by Google for its project called Project Wing are designed to deliver at home, reducing carbon emissions. They can take off and land vertically and be used to deliver food or supplies in both cities and rural areas. They reach a speed of 75 miles per hour and can fly at 400 feet high. Currently, these drones are already in service in countries such as Australia or Finland, and thousands of shipments have already been made successfully. Baik, Krisma, terima kasih ya. Kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan dari teman-teman semua, jika ada ingin yang dikomentari, ditambahkan, ataupun ingin ditanyakan, silakan. Saya persilakan. Reni, ada yang mau tanyakan? Reni, Kinsai, yang baru masuk nih, Melanie. Ada pertanyaan? Silakan. Iban, ini mau bertanya. Reni, mungkin. Kemudian juga Agnes, silakan kalau mau bertanya. David Chaniago. Masih memahami, Pak. Oh, memahami ya. Siapa yang jawabnya? Tadi Kinsai. Kinsai punya ini. Kinsai ya? Yang barusan bersuara. Iya, Pak. Kinsai. Kinsai punya drone nggak di rumah? Punya drone nggak? Iya, drone? Nggak punya, Pak. Punyanya layang-layang, Pak. Oh, deket-deket lah. Tinggal dikasih mesin sedikit. Nah, kasih mesin itu. Kan di sana kan banyak pesawat Susi Air. Mungkin Susi Air iya, punya Pak. drone juga ya. Nah. Yang lainnya ada. Oh, kalau di sini kebanyakan drone masih buat kamera aja, Pak, belum buat pengiriman barang, Pak. Ya, betul. Nah, komentarnya boleh, kasih komentar. Kasih komentar kan saya, bagaimana? Kalau drone akan diterapkan di Indonesia bagaimana untuk pengiriman barang logistik? Menurut Kinsai. Kalau menurut saya drone buat di Indonesia masih kurang tepat, Pak. Soalnya kondisi geografisnya Indonesia masih berubah-ubah, Pak, cuacanya, Pak. Jadi jika kalau pakai drone kan dia elektronik. Jadi kalau ada hujan, ada petir masih riskan, Pak. Sama juga untuk sinyalnya kan kita berbukit-bukit bergunung-gunung. Jadi sinyalnya juga terhambat, Pak. Iya. Kendala geografis ya. Oke. Sip. Iya. Sedangkan drone kan pakai sinyalnya pakai wireless, Pak, bukan pakai sinyal jaringan kayak handphone. Jadi kalau wireless kan ketutup gunung berapa biji juga pasti terhambat, otomatis drone-nya jatuh gitu sih, Pak. Kalau menurut saya, Pak. Iya, kalau jatuhnya dekat depan rumah Kinsai ya alhamdulillah ya bisa rezeki. Gitu. Cuman nggak bisa diterbangkan karena nggak ada alat pengendalinya begitu.
Iya. Iya, Pak. Oke, bagus. Ya. Mungkin yang lain ada komentar, silakan. Iya, Pak. Bagaimana pendapatnya ini tentang aplikasi drone untuk kegiatan logistik? Ya, terutama begini mungkin. Kalau di luar tidak bisa, kurang mendukung kalau di luar ya. Tapi bagaimana kalau intralogistik gitu? Ini Melani, bisa dengar Melani? Melan. Bisa, Pak. Melan. Melan ya. Kalau Melan ini orang Tiongkok atau bagaimana? Melan. Enggak, Pak, orang Bekasi. Bukan. Orang Bekasi. Oh, kirain Tiongkok namanya Melan ini. Melan, kalau penggunaan drone di luar tadi banyak kendala ya. Tapi kalau di intralogistik artinya di dalam area pergudangan atau di dalam pabrik untuk mengantarkan barang satu ke yang lainnya, bagaimana komentar Melan? Sepertinya bisa aja Pak kalau misalkan masih di lingkungan logistik, jadi bisa mempermudah pekerja gitu Pak. Yang tadi seperti di gudang dan juga menempatkan barangnya dari satu tempat kayak dari produksi ke pergudangan juga itu mempermudah si orangnya gitu Pak. Kalau dipakai untuk stock packing gitu ya, untuk pengecekan stok, komentarnya bagaimana itu? Kalau kan ada gudang, mungkin Melan pernah internship di gudang mana? Pernah internship nggak? Pernahnya di Kalok Pak. Kalok ya, gudangnya mungkin kecil ya. Kalau ini ada gudang yang besar ya, itu ada ratusan ribu spare part. Kalau dihitung manual itu kan susah sekali. Sehingga penggunaan drone sangat efisien dalam rangka untuk menghitung. Artinya memang ada menggunakan suatu RFID untuk menghitung drone di sana ya. Oke. Iya Pak. Kalau Yuki dengar nggak Yuki? Yuki, nggak dengar ya ini. Dela dengar Dela. David Chaniago. David dengar? David. Si David Chaniago kemana ini? Wina Aisyah, dengar Wina Aisyah? Neng Wina. Apa dengar? Apa jaringannya putus-putus? Wina di mana nih posisi? Di rumah Pak, di Batu Jajar. Oh Bandung, dekat ya. Nah harapan Wina dengan drone ke depan ini apa harapannya supaya bisa diimplementasikan di sektor logistik? Harapannya bagaimana? Harapannya buat kayak pengirimannya itu memakan waktu yang lebih singkat, terus kayak buat transportasinya juga jadi nggak harus selalu pakai motor kayak gitu Pak. Jadi waktunya lebih singkat aja. Bisa. Mengenai harganya, harapannya gimana? Harganya? Harga dari drone? Harganya, harapannya? Harapannya kalau misalkan nanti lebih banyak diproduksi, bisa lebih murah sih Pak harga drone-nya. Ya. Kalau misalkan banyak yang pakai gitu. Sehingga nanti bisa digunakan oleh UKM gitu. Misalkan ada di Batu Jajar tadi ya. Kemudian produksi. Kemudian kirim ke daerah situ juga. Ada yang pesan gitu lewat online. Kemudian bisa dikirim ke rumah yang mesannya, tapi harga drone-nya murah begitu supaya bisa dioperasionalkan ya. Baik. Iya, Pak. Ada pertanyaan untuk grup Krisma ini yang lainnya? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan, Pak. Oh, Agnes. Nggak ada. Kalau mau komen, apa Agnes mau dikomen? Apa ya, Pak? Sama sih, Pak, kayak yang lain. Mungkin sebenarnya di Indonesia sendiri kan memang belum bisa menerima, tapi nggak ada salahnya kalau misalnya kita mulai
menggunakan drone sebagai alat untuk pengiriman atau transaksi pengiriman barang kita. Karena kalau misalnya untuk permulaan awal itu kan memang nggak ada yang berjalan dengan lancar gitu, dan pasti harganya pun sangat mahal. Tapi kalau misalnya kita sudah mengimplementasikannya secara terus-menerus, mungkin sudah bisa diterima oleh masyarakat, dan mungkin cost-nya pun akan bisa diterima juga oleh kantong kita masing-masing. Karena setahu saya itu Pak, pengiriman melalui kargo udara tuh setiap tahunnya pasti meningkat kan, karena kita selalu mencari barang yang terbaik dan termurah itu pasti adanya di luar negeri gitu. Jadi apa salahnya kalau misalnya Indonesia sudah mulai memikirkan untuk menggunakan drone sebagai kurir pengiriman barang kita sih Pak. Oke, bagus. Mungkin Henny Purcena ada yang ingin dikomentari, Henny? Mana nih Henny ini? Henny Purcena, silakan. Pak, cukup dimengerti Pak. Silakan, ada yang mau dikomentari, Henny? Cukup jelas Pak. Cukup jelas ya, Henny ya. Oke, sudah siap-siap mau tahun baru ya, Henny ya. Henny waktu itu internship di mana? Saya lupa lagi waktu itu kita ketemu di acara apa itu namanya BUMN itu. Henny internshipnya di mana? Di PT Kereta Api Logistik Pak. Oh iya, lewat FHCI ya. Nah, di bagian apa Henny? Pada divisi kurir dan logistik Pak. Divisi kurir logistik. Oke. Sip. Kemungkinan penerapan drone di Kalok gimana kira-kira? Apa yang bisa mensupport untuk Kalok? Ada nggak? Saya rasa belum ada Pak, kalau untuk penerapan drone. Iya, karena barang-barang yang diangkat di Kalok itu adalah barang-barang yang ini ya, berat-berat begitu ya, puluhan kilo atau ratusan kilogram atau sampai tonan ya. Nah, itu tidak mungkin bisa diangkat oleh drone begitu saat ini ya. Gitu ya, Henny ya. Benar, Pak. Nah, baik, Krisma, ada hal-hal yang mau disampaikan untuk penutup kelompoknya? Tolong ditutup aja nih screen-nya. Silakan di close, stop sharing-nya. Ya, silakan Krisma, Andre, dan Niko untuk ditutup. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk waktu dan kesempatannya kami untuk memaparkan hasil diskusi untuk presentasi kelompok 7 dari kami. Sampai sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu sehat selalu menyambut tahun baru. Terima kasih. Iya, terima kasih. Andre, silakan. Mau ada penutup dari Andre? Doa penutup boleh juga dari Niko, silakan. Setelah Andre nanti Niko ya. Pak. Ya, silakan. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Niko. Kata-kata penutupnya apa? Pak. Sedikit aja, Pak. Ini, Pak. Ya. Untuk penerapan drone-nya di Indonesia, penerapan UAV-nya. Garuda, PT Garuda sudah 2019 itu sudah pernah memesan, Pak. Memesan sebanyak 150 unit drone berjenis UAV sama VTOL. Tetapi karena pada tanggal 15 Maret adanya wabah jadi di-cancel, Pak. Harga satu unitnya itu dulu kalau tidak salah 5 US dollar. Juta US dollar harga untuk satu apa, unitnya. Niko? Kegunaannya untuk apa? Ini untuk pengiriman kargo, Pak, untuk memudahkan supaya membedakan penumpang dengan kargo, begitu, Pak. Ini UAV-nya seperti pesawat tempur yang nggak ada apanya, Pak, nggak ada pilotnya gitu. Langsung dikendalikan dari bandaranya tersebut juga, Pak. Oke. Baik. Ya. Tetapi karena adanya wabah corona jadi tercancel itu, Pak. Cancel ya. Oke, baik. Terima kasih ya, Krisma, Andre, Niko, serta teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih. Aplaus untuk kelompok ini dan untuk semuanya ya. Bagus sekali ya. Baik, saudara sekalian, saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selamat
menyambut tahun baru 2021. Mudah-mudahan semuanya nanti sehat semua, sehat walafiat semuanya dan sukses di tahun 2021 ya. Amin amin. 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 Selamat tahun baru, Baik, Pak. sekali lagi, Taufiq Hidayah. Assalamualaikum Moga-moga wabah berakhir, Pak. Ketemu semuanya lagi. Happy New Year, Pak. Happy New Year ya. New Year, Terima kasih. Pak. Semoga punya pacar baru, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.